Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Agustina Cynthia Putri dan Anggita Kusumawati akan mempresentasikan yang berjudul Legitimasi Kebijakan. Landasan teori. Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat para ahli, Gitano Mosca, bahwa pengakuan terhadap elit yang memiliki legitimasi adalah terdapatnya suatu keyakinan yang menunjukkan mengapa the rules, pemimpin atau penguasa, dipatuhi kepemimpinannya. Pemimpin atau aturan yang keluar dari pemimpin akan dipatuhi jika pemimpin memiliki legitimasi. Seturut dengan penjelasan David Esten pula, legitimasi adalah keyakinan dari anggota masyarakat yang menaati dan menerima berbagai kebijakan yang dibuat dan haknya telah dipenuhi oleh penguasa sebuah rezim. Legitimasi merupakan sebuah konsep keterkaitan yang kuat antara pemimpin atau pemerintah dan masyarakat yang dipimpin. Objek legitimasi masyarakat politik, yakni jika tidak ada masyarakat politik atau masyarakat politik tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka menimbulkan krisis identitas. Hukum ialah ketika tidak ada objek hukum, dampaknya adalah adanya krisis konstitusi. Lembaga politik merupakan kealpaan dari lembaga politik, mengakibatkan adanya krisis kelembagaan. Pemimpin politik adalah tidak adanya pemimpin politik jelas akan menimbulkan adanya krisis kepemimpinan. Kebijakan yaitu tidak adanya kebijakan menimbulkan krisis kebijakan. Unsur legitimasi, dukungan untuk komunitas politik, dukungan untuk prinsip norma dan prosedur rezim inti, penilaian kinerja rezim, dukungan untuk institusi rezim, dukungan untuk pihak berwenang. Cara mendapatkan legitimasi simbolis, yaitu suatu legitimasi didapat dengan jalan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan yang dapat dilakukan secara ritualistik, sakral, retorik, dan mercusuar. Contohnya seperti melalui upacara kenegaraan, parade tentara atau pemberian penghargaan. Prosedural, yaitu salah satu legitimasi diperoleh melalui prosedur khusus yang biasanya telah tertuang dalam amanat konstitusi negara, contohnya dengan penyelenggaraan pemilu. Yang selanjutnya material atau instrumental, ialah sebuah legitimasi diperoleh dengan menjanjikan, memberikan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti dengan usaha-usaha yang dapat menjamin kebutuhan dasar masyarakat atau basic need, pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya. Untuk slide yang selanjutnya, jenis-jenis legitimasi ada 3. Yang pertama, legitimasi hukum. Legitimasi hukum adalah pengakuan hukum yang terdapat di tengah masyarakat yang bisa dikatakan ada kaitannya dengan tindakan, perbuatan hukum yang berlaku serta berbagai undang-undang yang sah dan sudah ditetapkan. Hal ini meliputi diantaranya yaitu peraturan hukum formal, hukum etnis, hukum adat istiadat, dan juga hukum kemasyarakatan yang memang telah ada pada masyarakat tersebut dan diakui keabsahannya. Yang kedua, legitimasi politik. Legitimasi politik adalah suatu gambaran dari politik yang berdasarkan pada suatu keputusan dari hasil peradilan yang memiliki tujuan sebagai suatu bukti bahwasannya pada setiap kebijakan yang sudah ditetapkan adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, legitimasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan menurut David Esten menjelaskan, legitimasi kekuasaan adalah suatu keyakinan pada tiap anggota dalam masyarakat
yang menaati serta menerima berbagai kebijakan yang sebelumnya sudah dibuat oleh penguasa dan sudah memenuhi berbagai tuntutan yang ada pada rezim penguasa itu. Untuk slide selanjutnya, legitimasi kebijakan publik. Adopsi atau legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan disahkan oleh pemerintah. Ini adalah tahap terakhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan. Kemudian secara pasti diambil kepastian dan penetapan kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintahan yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi. Cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintah. Disonansi legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.